menjadi kertasnya, andaikan ranting kalamnya dan insan pun pujangganya, takkan genap mengungkapkan al kasih mulia, dan langit pun takkan lengkap memuat kisahnya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia dijunjung umatnya. Jemaat Tuhan, kita awali kebaktian kita pada hari ini dengan iman dan percaya kita bahwa kebaktian kita saat ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Umat Tuhan yang terkasih, tema pada ibadah kita di hari Minggu ini adalah memahami, melihat, melakukan. Melalui tema ini kita diminta untuk merefleksikan kembali pengalaman-pengalaman kita ketika kita mengalami kasih Allah di dalam hidup kita. Hingga kita dimampukan untuk berkomitmen melakukan tindakan pelayanan yang nyata sebagai respon kita atas kasih-Nya. Jemaat Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk semua kasih setia yang Tuhan berikan kepada kami hari demi hari. Engkau memberikan kepada kami anugerah berkat pengalaman-pengalaman kehidupan, di mana setiap hari pengalaman kehidupan ini membentuk kami, membuat kami semakin mengasihi Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, karena kasih setia Tuhan yang begitu banyak hari demi hari. Itu membuat kami justru semakin jauh daripadamu, karena merasa bahwa pengalaman-pengalaman itu adalah sebuah pengalaman-pengalaman yang biasa saja. Ketika Allah memberikan kami berkat, menyertai kami, mencintai kami, adalah sesuatu yang sewajarnya. Bahkan kami tidak merasakan penyertaan Tuhan itu. Ampuni kami ya Tuhan. Bahkan kami membalas dengan memiliki sikap hidup yang tidak baik di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah dosa kami. Berikanlah hati kami hati yang baru untuk dapat semakin dalam menyadari betapa kasih-Mu selalu ada bagi kami, sehingga kami dapat terus terpanggil melakukan panggilan Allah dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami tahu bahwa Tuhan terus mengasihi kami, agar kami dapat mengasihi Tuhan dan melakukan panggilan Allah dalam hidup kami. Amin.
Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama menerima berita anugerah dari Tuhan. Dan berita anugerah tersebut terambil dari kitab Roma pasal 8 ayat 38 sampai 39. Roma pasal 8 ayat 38 sampai 39 mengatakan demikian. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya gantiku yang bercela. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih juru selamat dunia menebus manusia. Dengan sabar dan hikmat-Nya, Yesus pimpin hidupku. Firman dan kebenaran-Nya, itulah peganganku. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih juru selamat dunia menebus manusia. Saat ini mari kita bersama meminta pertolongan Roh Kudus dalam pelayanan firman yang akan kita baca dan kita renungkan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Jika saat ini kami bisa membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Tolong kiranya Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk mengerti. Dan kiranya Tuhan juga terus menganugerahkan hamba-Mu ini roh yang sungguh-sungguh menuntun dia untuk dapat berkata-kata sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Ampunilah dia atas semua ketidaklayakannya dan keberdosaannya, supaya apa yang ia katakan juga Tuhan sempurnakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, bersabdalah karena kami semua siap mendengar. Amin. Jemaat Tuhan, pembacaan firman Tuhan terambil dari bacaan pertama dari leksionari kita pada minggu ini, yaitu 1 Samuel pasal 3. Saya memilih bacaan ini, 1 Samuel pasal 3. Kita akan membaca satu perikop ayat 1 sampai 21. Sebuah kisah tentang ketika Samuel terpanggil atau dipanggil menjadi nabi Allah. Demikian sabda Tuhan. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan
di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangun, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur. Dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Ketahuilah, Aku akan melakukan sesuatu di Israel sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku akan bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan kurban sembelihan atau dengan kurban sajian untuk selamanya. Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan, dan Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, "Samuel, anakku." Jawab Samuel, "Ya Bapa." Kata Eli, "Apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikannya kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau, bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu itu." Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur.
Maka taulah seluruh Israel dari Dan sampai Beersheba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo, sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Jemaat Tuhan, demikianlah firman Tuhan kita. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah, memelihara di dalam kehidupannya dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tadi malam dan beberapa malam sebelumnya saya tidur satu ranjang dengan anak saya, Felisa Sema. Mungkin bagi orang tua tidur satu ranjang dengan anaknya itu bukan sesuatu yang luar biasa. Tapi bagi saya, bagi istri saya, atau bagi orang lain yang tidur satu ranjang dengan Felisa Sema itu harus menyiapkan diri, karena tidurnya kayak jaran, kayak kuda, suka tendang sana tendang sini, muter sana muter sini. Beberapa hari yang lalu, mungkin karena dia sudah semakin dewasa, tidurnya jauh lebih tenang. Tapi tadi malam dia melakukan hal yang sama lagi. Menjelang subuh, bahkan sebelum subuh, dia nendangi saya sampai saya tidak bisa tidur. Pagi hari dengan polosnya dia tanya sama saya, "Gimana papi? Papi bisa tidur?" Lalu saya bilang sama dia, "Bisa tidur apa? Kamu tendangin papi lagi sampai papi gak bisa tidur." Dan Fe menjawab, jawabannya nyeleneh. Dia mengatakan, "Papi gak boleh marah sama Fe. Ya. Papi gak boleh marah kalau Fe nendangi papi. Karena itu disuruh Tuhan. Kan aku gak sadar nendangi papi. Jadi kalau aku gak sadar nendangin papi, jadi itu aku disuruh Tuhan untuk nendangi papi." Apa tujuan Tuhan nyuruh Fe untuk nendangi papi? Jawab saya kepada dia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, zaman sekarang ini banyak orang yang ngeklaim kayak Fe tadi, disuruh Tuhan. Disuruh Tuhan karena dia mendengar suara Tuhan untuk melakukan ini atau melakukan itu. Tapi apa benar itu suara Tuhan? Sebuah contoh Bapak Ibu, ada pengalaman saya mendengar dari anggota jemaat bahwa ada orang yang menikah, sepasang suami istri, tidak saling kenal. Lalu tiba-tiba ujuk-ujuk mak bedunduk, salah satunya mengatakan, "Aku disuruh Tuhan untuk menikahi kamu." Wah, luar biasa ya. Tiba-tiba langsung berkata seperti itu. Tidak pernah kenalan, tidak pernah ketemu, tiba-tiba saja seperti itu. Ada juga yang mengatakan bahwa aku disuruh Tuhan untuk meminta harta ini, untuk menguasai harta ini. Waduh, Tuhan berkata kepadaku bahwa ini adalah hakku. Tuhan yang mengatakan. Lah kenapa enggak sebaliknya ya? Aku disuruh Tuhan untuk memberikan hartaku kepadamu. Wah, kalau kayak gitu kan senang. Tapi ini enggak. Aku dengar suara Tuhan bahwa aku berhak atas tanah ini. Aku berhak untuk tanah ini. Bapak Ibu, gimana sih suara Tuhan itu? Siapa sih yang bisa mendengar suara Tuhan itu?
Bacaan kita bercerita tentang Samuel kecil yang mendengar suara Tuhan. Menarik, dalam bahasa Ibrani kata Samuel itu berasal dari dua kata, yaitu Shemael. El itu artinya Tuhan, dan Shema seperti nama dari anak saya memakai kata Shema itu untuk anak saya juga. Artinya adalah mendengar, memahami, mengalami Allah. Mendengar bukan cuma sekedar sikap diri, tetapi lebih daripada itu adalah sikap hidup. Mendengar bukan cuma sekedar to hear dalam bahasa Inggrisnya, tetapi juga to listen. Berproses, betul-betul menyimak, betul-betul melakukannya, betul-betul memahaminya, betul-betul menghidupinya di dalam kehidupan hari lepas hari. Jadi Shema atau Samuel gitu ya, dari asal kata Shema itu, mendengar Allah itu cerita ini mau mengatakan bahwa sang tokoh yang bernama Samuel itu adalah orang yang digambarkan bergumul, menghidupi apa yang dia dengar dari Allah. Waktu Samuel dipanggil Tuhan, Bapak Ibu, ini menarik sekali. Dalam terjemahan bahasa Indonesianya, terjemahan baru yang tadi kita baca, Samuel menjawab, "Ya, Bapa." Seolah-olah Samuel mengatakan, "Ada apa, Bapak?" Tetapi dalam bahasa Ibraninya Samuel mengatakan hineni. Atau kalau Bapak Ibu periksa dalam terjemahan King James Version-nya, di sana dituliskan here am I. Sebuah jawaban dari seorang budak yang siap melakukan apapun yang diminta oleh tuannya. Itulah sikap hidup orang yang Shemael. Orang yang mau mendengar, memahami, melakukan panggilan Allah. Ya, siap Tuhan. Ya, aku di sini Tuhan. Ya, inilah aku Tuhan. Here am I Tuhan. Bukan cuma sekedar mendengar saja. Bukan sekedar menjawab atau merespon saja. Tetapi menghidupi panggilan itu. Bapak Ibu, itu sangat terlihat bagaimana sikap Samuel dalam merespon panggilan ilahi itu. Samuel dipanggil berkali-kali. Dan setiap dipanggil, Samuel selalu menjawab, hineni, here am I, ini aku siap. Walaupun menariknya Eli sudah mengatakan, aku tidak memanggil kamu. Panggilan pertama okelah, karena Samuel belum mengenal suara Tuhan. Ini adalah perjumpaan pertama Samuel dengan Tuhan, jadi dia belum punya pengalaman itu sebelumnya. Okelah. Tapi pada panggilan kedua dia datang lagi. Dan Eli mengatakan, aku tidak memanggil kamu. Pada panggilan ketiga Samuel tidak mengabaikan panggilan itu. Samuel tidak menarik selimutnya, lagi tengah-tengah enak-enaknya tidur tengah malam. Sudah lagi kepingin, lagi ngantuk-ngantuknya, lagi enak-enaknya menikmati malam yang begitu ngantui mungkin seperti itu, atau dingin atau seperti itu. Tapi dia mendengar suaranya dipanggil dan dia selalu mengatakan, ya siap, ini hambamu Tuhan, ini hambamu, ini aku. Bapak Ibu, inilah sikap hidup dari seorang hamba. Sikap hidup yang selalu bersedia menyangkal dirinya, kenikmatannya
namun kemudian dia memberi dirinya untuk panggilan Tuhan. Inilah orang yang mendengar, yang Shemael panggilan Tuhan, yang mendengar panggilan Tuhan itu. Bukan cuma sekedar kemudian tiba-tiba dapat wangsit, tung, oh ya Tuhan memanggil saya, tung, Tuhan berkata begini, tung, oh Tuhan mengatakan seperti itu. Nah seperti itu, semua orang bisa klaim dia tahu dan dia pernah mendengar suara Tuhan. Siapa yang bisa membuktikannya kalau saat ini saya mengatakan, hari ini Bapak Ibu, saya mendengar suara Tuhan. Dan Tuhan berkata, jika Bapak Ibu mau diberkati di dalam masa pandemi ini, Bapak Ibu harus mengirimkan dan mentransfer uang, sejumlah uang ke rekening saya. Siapa yang bisa mengklaim bahwa itu benar apa tidak benar? Dari mana buktinya? Atau kemudian tiba-tiba, tadi malam saya mendengar suara Tuhan, saya menulis di WA, lalu membagikan kepada semua orang, saya mendengar suara Tuhan untuk membagikan WA ini kepada 10 saudara atau 10 grup yang ada di WA Anda. Jangan hentikan WA ini atau akan mendapatkan bencana. Siapa yang bisa mengklaim salah dan benarnya? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang mendengar suara Tuhan tidak bisa sembarangan. Orang yang mendengar suara Tuhan adalah orang yang menghidupi panggilan itu. Atau panggilan itu akan menjadi sia-sia begitu saja. Nah inilah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat. Jadi kalau ada orang yang meyakinkan dirinya, meyakinkan banyak orang, mendengar suara Tuhan, tapi ia tidak memiliki sikap hidup seorang hamba. Dia tidak memiliki sikap hidup, here I am Lord. Ini aku Tuhan, aku siap Tuhan. Mengerjakan panggilan-panggilan Tuhan itu, maka panggilannya yang dia klaim itu patut dipertanyakan. Dari bacaan ini kita melihat ada satu hal yang pertama yang ingin ditegaskan. Orang yang memahami, yang mengalami panggilan Tuhan adalah orang yang mau menyangkal dirinya. Namun sekaligus di dalam penyangkalan diri itu dia memberi dirinya pada panggilan Allah. Here am I. Ini aku Tuhan. Aku siap melakukan apapun yang kau minta. Namun kemudian pertanyaan mungkin berkembang dalam benak Bapak Ibu, lalu apa itu panggilan Tuhan? Bagaimana kita tahu bahwa ini adalah panggilan Tuhan? Atau ini adalah bukan panggilan Tuhan? Bagaimana kita tahu bahwa ini adalah suara Tuhan? Atau jangan-jangan ini suara setan? Bapak Ibu, dalam bacaan kita Tuhan berjumpa dengan Samuel karena ada tujuannya. Tuhan ingin memberikan sebuah misi kepada Samuel. Tuhan ingin memberikan tugas kepada Samuel. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap apa yang dilakukan oleh Tuhan di dalam perjumpaannya dengan kita, pastilah ada maksud tertentu. Dan maksud itu pastilah baik. Tuhan tidak pernah menjumpai manusia itu hanya untuk sekedar say hello, bertegur sapa. Tuhan dengan kemuliaannya datang, lalu menampakkan dirinya kepada saya di tengah malam dan mengatakan, "Hei, apa kabar Don? Kamu sehat-sehat saja? Oh oke, kalau kamu sehat, saya kembali lagi ke sorga ya." Tidak. Buat apa Tuhan iseng seperti itu? Hanya untuk mengagetkan kita saja? Tidak. Atau kemudian Tuhan datang dengan memberikan sebuah teka-teki yang ditafsir begitu macam, begitu rupa sehingga menjadi polemik. Tidak. Ada misi yang sangat jelas yang Allah titipkan dan harus dikerjakan. Dan misi itu pasti berkaitan pada kehidupan yang lebih luas. Dalam bacaan kita, panggilan Allah kepada Samuel mempunyai sebuah misi lebih luas daripada sekedar ketika Samuel menjadi nabi Allah. Lebih luas daripada sekedar
keluarga Eli dihukum oleh Tuhan. Tetapi kita bisa melihat bahwa apa yang dilakukan Allah kepada Samuel adalah sebuah upaya Allah untuk memelihara kehidupan spiritual Israel. Sesuatu yang lebih luas daripada sekedar hanya Samuel saja. Lebih luas daripada hanya sekedar Eli saja. Tetapi ini bicara soal Israel, soal bangsa pilihan Allah itu yang spiritualitasnya pada saat itu terancam. Karena tidak ada lagi firman Allah yang disampaikan. Tidak ada lagi suara Allah yang berkenan di sana. Karena kehidupan bangsa Israel, terutama kehidupan pemuka agamanya pada saat itu, adalah kehidupan yang rusak. Pada saat itulah Tuhan turun tangan, meminta agar Samuel mengerjakan sebuah misi, menyelamatkan spiritualitas Israel. Panggilan Allah, nubuat Allah selalu berkaitan pada kehidupan yang jauh lebih luas. Ini bukan hanya soal pribadi kita saja. Tuhan bersabda, kamu harus kirim mentransfer dana sama saya. Bukan cuma buat saya. Bukan persoalan adon semata. Harus menikah dengan si itu. Ini bukan kehidupan yang cuma sebatas saya. Misi Allah selalu berkaitan pada misi yang jauh lebih luas. Dan ini adalah hal yang kedua yang bisa kita lihat dari bacaan kita. Orang yang memahami panggilan Allah, orang yang mengalami panggilan Allah adalah orang yang tahu betul bahwa panggilan Tuhan itu selalu berdampak pada kehidupan yang luas. Bukan panggilan untuk memuaskan dirinya sendiri atau kelompoknya sendiri atau bahkan gerejanya sendiri. Bukan. Ini persoalannya adalah soal bagaimana Allah merawat dan memelihara kehidupan ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, panggilan Allah untuk mengerjakan misi Allah itu tidak pernah mudah. Misi Allah itu dikerjakan bukan dengan sekali, dua kali. Bukan dengan sesuatu yang gampang, tidak. Dibutuhkan kesetiaan, dibutuhkan keberanian untuk terus mewujudkan dan melakukan misi Allah itu, panggilan Allah itu. Dalam ayat 15 Bapak Ibu kita tahu bahwa ketika Tuhan sudah diberikan misi, ketika Tuhan telah memberikan misi kepada Samuel, apa yang terjadi? Samuel merasa segan untuk memberitahukan itu, memberitahukan penglihatan itu, panggilan Allah itu kepada Eli. Dia merasa segan, dia merasa takut. Kita tahu kenapa Samuel segan menyampaikan apa yang salah, apa yang akan dilakukan oleh Allah, apa yang sudah diperintahkan oleh Tuhan. Ya bagaimana tidak, Samuel masih sangat kecil. Lalu menyampaikan bahwa Tuhan akan menghukum Eli beserta anak-anaknya. Tetapi lihatlah, sang Samuel ini, dia adalah orang yang mau syema kepada El itu. Dia mau bergumul bersama-sama dengan apa yang dia dengar, apa yang dia hidupi. Dan akhirnya Samuel tetap melakukannya karena rasa hormatnya kepada Tuhan. Karena rasa gentarnya kepada Tuhan. Kita memang bisa membaca bahwa Eli kemudian agak sedikit mengancam di sana. Kalau kamu tidak menyampaikan atau mengurangi sepatah kata pun, Tuhan akan menghukum kamu. Tetapi bukankah kita melihat sikap hidup yang begitu hormat kepada Allah sehingga Samuel gentar ketika Eli mengatakan seperti itu? Tidak seperti justru dibandingkan dengan anak-anak Eli yang melakukan kejahatan-kejahatan di bait Allah. Samuel yang masih kecil itu gentar kepada Allah. Karena kegentarannya itu, maka ia mengerjakan misi Allah itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, inilah hal yang ketiga. Orang yang memahami panggilan Allah itu
dan ia menghidupi panggilan Allah itu di dalam kehidupannya, maka ia akan tetap terus mengerjakannya. Maka ia akan tetap terus mengupayakannya. Sekalipun penuh perjuangan, mungkin ketakutan, mungkin kegentaran, mungkin rasa segan, mungkin hampir putus asa. Memang misi Allah untuk merawat kehidupan ini tidak akan pernah mudah. Tapi itulah panggilan Allah. Disitulah kita lakukan. Panggilan Allah itu bukan justru untuk kenikmatan pribadi, tetapi sesuatu yang harus diperjuangkan untuk kehidupan yang lebih luas. Merawat kehidupan yang Tuhan berikan pada semesta ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika saya mau menjadi pendeta, saya melakukan wawancara karena salah satu syaratnya adalah saya harus diwawancarai. Yang mewawancarai saya pada saat itu adalah pendeta yang sudah senior. Dalam wawancara itu saya masih sangat mengingat pertanyaan pertamanya adalah, kenapa kamu mau jadi pendeta? Kenapa kamu mau memilih untuk menjadi pendeta? Maka saya menjawab, wah, saya dipanggil Tuhan, Pak. Oh ya? Pak pendeta itu mengatakan, betul kamu dipanggil Tuhan? Kalau memang kamu dipanggil Tuhan, boleh lihat surat panggilannya. Waduh, iya, Tuhan tidak memanggil saya lewat surat. Oke, kalau begitu dengan cara apa Tuhan memanggil kamu? Dari hati saya, Pak. Wah, itu betul-betul Allah yang memanggil kamu dalam hati kamu? Atau sebetulnya Tuhan memanggil orang lain tapi kamu yang kegeeran? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kini sudah 11 tahun saya menjadi pendeta. Sudah 14 tahun saya berproses menjadi hamba Tuhan. Saya semakin menyadari bahwa panggilan Allah itu bukan sebuah proses sakdek saknyet, bukan sebuah peristiwa euforia di tengah-tengah KKR yang kemudian memanggil dan pengkhotbah mengatakan, siapa yang mau jadi hamba Tuhan? Siapa yang mau mengikut Tuhan? Siapa yang mau menyerahkan hidupnya untuk Tuhan? Angkat tanganmu. Panggilan Allah itu bukan cuma sekedar euforia, altar call yang menantang kita untuk menyerahkan hidupnya. Bukanlah sebuah momen satu saat dalam satu hari. Bukan. Panggilan Allah itu adalah panggilan seumur hidup kita. Dalam proses seluruh kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai orang Kristen yang lebih dulu diberkati sebelum kita memberkati orang lain. Sebagai orang Kristen yang lebih dulu diselamatkan sebelum kita mengusahakan keselamatan itu. Kita tentu memiliki kerinduan untuk terus menyenangkan hati Tuhan. Kita tentu memiliki kerinduan untuk terus merespon panggilannya, untuk menjadi anaknya yang jauh lebih baik dari hari ke hari dan seterusnya. Dan inilah apa yang bisa kita pelajari dari kitab Samuel. Dari sebuah cerita ketika Samuel dipanggil menjadi Nabi Allah. Kisah Samuel ini memberikan kepada kita 3 tips atau 3 hal yang patut terus kita ingat. Orang yang mau menyenangkan hati Tuhan, orang yang betul-betul memahami, mengalami panggilan Allah itu adalah orang yang menyadari bahwa untuk merespon panggilan Allah itu dibutuhkan hati seorang hamba. Hati yang memberi diri untuk terus mengerjakan panggilan Allah itu. Hati yang mau melepaskan keakuannya. Dan seperti Samuel dia mengatakan hineni. Seperti Samuel dia mengatakan here am I. Ini aku siap. Apapun yang kau minta untuk kau lakukan, aku siap.
Hal yang kedua, Bapak Ibu, panggilan Allah itu adalah sebuah misi yang harus kita sadari, bahwa misi yang datang dari Allah dan bukan misi pribadi kita. Tugas yang datang dari Allah dan bukan tugas atau ambisi kita untuk mengerjakan sesuatu yang kita pikir ini adalah apa yang Allah inginkan. Bukan. Dan apa yang Allah ingin kita kerjakan adalah sesuatu yang lebih luas dan lebih luas ketimbang diri kita sendiri. Bukan kepentingan kita, bukan kepentingan gereja kita, bukan kepentingan keluarga kita. Tetapi ini adalah kepentingan misi Allah. Kepentingan panggilan dari Allah itu sendiri, yaitu untuk merawat dan memelihara kehidupan di semesta ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan hal yang ketiga, panggilan Allah dalam kehidupan ini adalah sesuatu yang bukan cuma sekali dalam euforia kita menyambut panggilan itu, tetapi adalah sebuah proses yang terus-menerus diupayakan, yang harus kita lakukan dengan setia, yang harus kita lakukan dengan berani, dan tidak jarang kita harus mengorbankan apa yang kita miliki. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap kita mempunyai panggilan dan misi dari Allah yang berbeda-beda. Selamat untuk menanggapi dan merespon panggilan Allah dalam kehidupan kita. Teruslah berjuang, teruslah menyediakan diri, karena apa yang kita lakukan adalah apa yang datang dari Allah, dan apa yang datang dari Allah adalah apa yang baik bagi kita semua. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan kita pada baptisan menurut pengakuan iman rasuli, dengan bersama-sama mengatakan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, saatnya kita memberikan persembahan pada Tuhan. Selama masa pandemi ini, Bapak Ibu bisa memberikan persembahan dengan cara mentransfer ke rekening yang seperti tertera di layar Bapak Ibu, atau dengan menggunakan pembayaran elektronik dengan men-scan kode
QRISE yang juga tertera di layar Bapak Ibu. Kiranya Bapak Ibu persembahan yang Bapak Ibu berikan diberkati oleh Tuhan. Mari kita sama-sama menaikkan doa syafaat kita dan juga kita menaikkan doa persembahan kita. Kita berdoa. Terima kasih kalau pagi ini Tuhan mengingatkan kepada kami, hari ini Tuhan ingatkan kepada kami bahwa kami yang saat ini sungguh mengasihi Tuhan dan rindu untuk melayani Tuhan, kami memahami tentang panggilan Allah dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan terus mengingatkan kepada kami bahwa untuk menghidupi panggilan itu kami sungguh membutuhkan hati seorang hamba. Hati yang mau merendahkan diri kami, yang mau menyediakan diri kami untuk melakukan misi atau tugas dari Tuhan. Berikanlah kami hati hamba itu ya Tuhan, supaya kami dapat menyenangkan hati-Mu. Kami juga diingatkan Tuhan supaya kami menyadari bahwa misi yang kami kerjakan adalah sebuah misi, bukan hanya sekedar tentang kami saja atau tentang gereja kami saja, tetapi jauh lebih luas ya Tuhan. Kami tahu bahwa ini tentang bagaimana Allah melibatkan kami dalam merawat dan juga dalam mengupayakan kehidupan di dalam semesta ini. Tolong kami ya Tuhan supaya kami dapat setia dan terus berani untuk dapat melakukan panggilan Allah ini. Mampukan kami ya Bapa untuk secara terus menerus berproses bersama dengan Tuhan. Bukan hanya sesaat dalam euforia tertentu, tetapi juga sungguh kami lakukan dalam seluruh kehidupan kami. Tuhan tolong kami supaya Engkau bisa mengutus kami menyiarkan kabar sukacita, Injil Kerajaan Allah, menyiarkan panggilan Tuhan, misi Tuhan untuk kehidupan di dalam dunia kami saat ini, kehidupan di dalam masa-masa pandemi ini. Kami berdoa untuk gereja Tuhan, kiranya gereja Tuhan juga tidak tertidur dan tetap melakukan tugas dan panggilannya. Kami tahu begitu sulit ketika kami harus beradaptasi dan bahkan mengganti cara berpelayanan kami. Kiranya Tuhan terus sempurnakan kami ya Tuhan. Tuhan kirimkan setiap utusan-utusan-Mu untuk terus menyempurnakannya. Kami berdoa untuk bangsa dan negara, terutama proses vaksinasi. Engkau sertai Tuhan agar proses vaksinasi ini berjalan dengan baik, lancar, dan vaksin yang akan disebar ini adalah vaksin yang baik, sehingga pandemi ini pun akan segera berakhir. Kami percaya bahwa Tuhan sendirilah yang mengutus kami untuk menjadi berkat bagi kehidupan ini. Terima kasih juga untuk persembahan yang boleh kami berikan ya Tuhan. Kiranya persembahan ini sungguh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Bapa. Kami juga terus mendoakan bagi setiap kami yang sakit, yang mempunyai pergumulan kesehatan atau pergumulan-pergumulan yang lain. Kiranya Engkau ya Allah yang setia selalu mendampingi mereka, menguatkan dan menghibur mereka. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita pada hari ini dengan bersama-sama kita menyanyikan pujian pengutusan kita, mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari
Yesus memulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terperi. Dan teruskan serta beritakan, rahmat Ilahi dalam Yesus diberi. Bukalah hatimu, mari terima Dia. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Dekaplah Yesus Tuhanmu agar hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terperi. Dan teruskan serta beritakan, rahmat Ilahi dalam Yesus diberi. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. dan kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu. Tuhan memberimu damai sejahtera. Amin.